bercanda ya. Kemarin sudah kita bahas tentang larangan-larangan bercanda ya, diantaranya tidak boleh berdusta ketika bercanda. Dikatakan bahwa orang yang suka berdusta adalah ciri orang munafik ya. Jadi kalau kita bercerita boleh, cuman jangan cerita bohong. Kita masuk poin yang nomor 6, an la yatadammanal mizah adan bi ahadin minan nas. Tidak boleh ya dalam candaan itu yatadamman mengandung adan, mengganggu atau menyakiti bi ahadin minan nas akan salah seorang dari manusia ya. Jadi kalau kita bercanda tidak boleh menyakiti orang lain tuh ya. Banyak gak orang sekarang bercanda nyakitin orang? Banyak ya. Niatnya bercanda cuma ngatain orang ya. Padahal kan kalau kita bercanda itu nggak mesti nyakitin orang ya. Carilah bercandaan yang kagak ada unsurnya nyakitin orang ya. Banyak ya sekarang pelawak-pelawak tuh buat ngelucu tapi menghina orang, ngatain fisik orang, kan padahal bisa yang lain-lain tuh ya. Ya sebagaimana bercandaannya orang Betawi. Orang Betawi kalau bercanda bener dan nggak nyakitin orang. Ya ada orang misalnya nyariin anaknya, bang lihat anak gua kak. Wah tadi gua lihat anak gua jalan ke depan, gitu. Dicorein ke depan. Bang nggak ada bang. Iya anak gua jalan ke depan, masa mundur gitu ya. Orang Betawi itu bercandaan itu ya. Besok Idul Adha motong di mana? Di masjid lah, di masjid. Bukan motong di leher. Nah itu orang Betawi itu bercandaan gitu ya. Lu kalau mau maju, lu jangan mancing mulu kerjaan lu, nggak maju-maju. Ah masa tetangga gua mancing maju-maju aja. Lah nggak mungkin maju, orang mancing maju ke cebur. Ya, itu tuh. Ya, itu candaan-candaan begitu nggak nyakitin orang. Ya. Ada orang pengen makan apa ya? Pengen makan rambutan. Ya, pas banget ngambil yang merah rambutannya. Dibilang sama temen, lu jangan makan rambutan yang merah. Memang apa nggak boleh yang merah? Bukannya udah matang, yang merah jangan makan, yang putihnya makan. Kalau merahnya kulit, masa lu makan kulitnya kayak monyet tuh. Jelas ya, jadi gitu. Jadi nggak masalah bercanda, asal jangan kita menghina fisik orang lain tuh ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la ya'khudanna ahadukum mata asahibihi laiban wala jadan. Tuh, jangan salah seorang dari kalian itu ngambil barang orang lain hanya untuk dipermainkan. Ya, bercandanya ngambil barang orang. Ya, ada kan yang begitu tuh. Kalau ngaji sendal orang diumpetin sama dia. Bercanda sih niatnya, bukan mau ngambil, bukan bercanda. Jangan ya. Itu bukan bercanda. Apalagi orangnya buru-buru pengen jalan, kita umpetin sepatunya, dia nyariin, nah sepatunya mana, akhirnya ngaplak pakai sepatu, akhirnya di kantor diomelin sama bosnya. Nah, usubillah minta ya. Jadi bercanda itu ada ilmunya ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bercandanya maaf ya, itu nyakitin orang, itu kalau bisa ya jangan tuh ya. Wa in akhadha asa sahibihi, kalau ada orang ngambil tongkat sahabatnya, tongkat temannya, falyaruddaha alaih, balikin tuh tongkatnya. Kalau kita enggak ada yang pakai tongkat ya. Kalau kita biasanya itu sendal, sepatu, peci, ngumpetin kunci motor orang gitu ya. Orang nyariin mana kunci motor gue ya. Biarin biar dicapek dulu. Udah capek nih kunci motor lo. Nah, itu enggak boleh, itu dosa itu ya. Tuh. Kemudian yang ketujuh, an la yakunal mizahu ma'aman huwa akbar minhu. Ya, kalau bisa kita bercanda tuh jangan ame yang lebih gede tuh ya. Bercanda jangan ame yang tua-tua. Ada memang bercandaan ame yang sebaya, ada bercandaan ame yang tua. Cuma kalau bisa jangan kebanyakan bercanda ame yang tua tuh. Dikatakan di sini wa qala Sa'id ibnul As libnihi, berkata Sa'id bin As kepada anaknya. Apa kata orang tuanya? Ya bunayya, la tumazihi syarif. Tuh. Wahai anakku yang tersayang, jangan kau bercandain atau bercanda sama orang mulia. Ya, ustadz, habib, orang-orang yang mulia, ya, jangan banyak dibercandain. Bercanda boleh, cuman jangan banyak-banyak bercanda tuh.
Fayahkida alaik, kalau engkau banyak bercanda ame orang-orang mulia, nanti orang mulia itu marah sama ente. Bukannya senang malah apa? Kesel. Itu ya. Walad dani'a, begitupun jangan kau bercanda dengan orang yang di bawahmu. Fayajtari'u alaik, ntar dia berani sama ente. Itu ya. Buat kita nih bercanda sama yang lebih tua jangan, suul adab. Ntar itu yang tua marah sama kita. Begitupun jangan sama yang di bawah kita. Kebanyakan bercanda sama mereka, nanti mereka jadi berani sama kita. Ya, nganggap kita itu sebaya mereka, padahal kan nggak boleh begitu. Ya, makanya yang muda-muda manggil yang tua apa? Abang, tuh ya. Kadang-kadang ada yang lebih tua cuman nggak dipanggil abang. Kenapa? Karena emang bercandanya sama dia, tuh ya. Efeknya begitu. Ya. Au ma'aman la yahtamilul mizah, atau bercanda ame orang yang kagak bisa dibercandain. Nah ini jangan juga ya. Ada orang emang yang seneng bercanda cuman demen ketawanya doang. Giliran dia jadi bercandain marah. Tuh jangan dia tuh. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atadruna lima summiyal mizah mizahan. Tuh. Kenapa engkau ya? Apakah engkau tahu kenapa mizah bercanda itu dinamakan mizah? Ya. Qalu, mereka berkata, la ya Umar, saya enggak tahu wahai Umar. Qala li annahu azaha sahibahu anil haq. Karena mizah atau bercanda itu bisa memisahkan, ya, menjauhkan orang yang bercanda itu dari kebenaran. Ya. Jadi mizah itu asalnya azaha yuzihu. Ya. Jadi gara-gara orang itu kebanyakan bercanda, orang jadi jauh dari yang benar. Coba dah ente ngomong nih, bercanda mulu. Orang tahu nggak yang serius, yang bercanda yang mana? Orang tahu nggak yang benar sama yang bercanda yang mana? Nggak tahu. Kadang-kadang ini bercanda begitu. Ya. Saking kebanyakannya apa? Bercanda. Ame orang bohong, ngibul mulu ya. Antara ngibul ame benernya orang nggak tahu yang mana yang bener, yang mana yang ngibul ya. Makanya kalau bercanda boleh, dia kayak garam di makanan kita ya, hanya sedikit aja tuh ya. Ustadz tuh banyak tuh penceramah suka bercanda, suka ketawa-tawa, itu gara-gara masyarakat kita juga ya. Masyarakat kita demen banget sama penceramah yang bisa bercanda. Kenapa? Enak nih, fresh katanya, seger ceramahnya, nggak bikin apa antuk. Ini salahnya kita, orang kita sekarang datang ke pengajian, ke majelis taklim, denger ceramah bukan nyari ilmu, nyari ketawa. Ya, nyari hiburan. Emang udah puyeng di rumah soalnya. Jadinya ketika mereka puyeng di rumah, ya pelampiasannya di mana? Di majelis ilmu. Jadi ilmu yang mesti disampaikan akhirnya nggak jadi disampaikan itu ya. Makanya kalau kita dengar ceramah, ada ceramah yang lucu ya alhamdulillah, bonus buat kita. Cuma kalau nggak lucu jangan disalahin, ya. Jangan panitia diomelin. Panitia gimana sih ngundang penceramah nggak lucu lah. Kalau kita ngundang pelawak aja mesti stand up comedy gitu ya. Lucu bener, kalian ger tuh. Isinya punchline tuh ya. Ini kalau kita ceramah yang kalau kebetulan mungkin ada yang segernya, alhamdulillah. Kalau enggak jangan pakai dicari-cari. Ya jangan pakai ngomongin dari awal dari awal sampai akhir bulatnya kagak ada lucu-lucunya nih kayak ini. Jangan ya. Ceramah enggak nyari itu. Ilmu yang kita cari itu. Makanya tadi katakan kenapa namanya mizah? Karena mizah itu ya menjauhkan orang daripada al-haq. Tuh. Wakila, ada yang mengatakan likulli syai'in budur, tiap-tiap sesuatu ada bijinya. Segala sesuatu ada apanya? Benih, biji. Wa budurul adawah al-mizah, dan benih permusuhan adalah bercanda. Tuh, awal mulanya orang bisa musuhan gara-gara apa? Bercanda. Ya. Hati-hati, bukan bercanda nggak boleh tuh ya. Maka tadi jangan sampai salah bercandain orang, karena nggak semua orang sama ya. Tuh. Jangan itu ya, kita nanyain, kita ngomong nih sama perempuan ya, bercanda ya. Lu habis lebaran gitu, nih kita bercanda gitu, pikiran tuh perempuan, diinget-inget kalam kita, pulang diambil timbangan, dinengok kaca gini, iya. Bener juga nih, akhirnya sakit hati sama omongan kita, besok nggak ditegur lagi tuh, gara-gara apa? Bercanda, niatnya bercanda, ya gitu. Jelas, ya.
Wa yuqalu, ada sebuah makalah mengatakan al-mizahu maslabatun linnuha. Bercanda itu bisa mencabut kecerdasan. Maqta'atun lil asdiqa, memutuskan persahabatan tuh ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, bukan bercandanya nggak boleh, tapi ada seninya itu bercanda tuh ya. Ada seninya. Jangan bercandain fisik orang tuh ya. Jangan bercandain api yang nggak bener ya. Kadang-kadang kita bercanda nih sama orang nggak bener, kita bercandain orang jadi terfitnah ya. Wala ma'amra'atin min ghairi maharimi, kalau bisa juga jangan bercanda bersama perempuan yang bukan mahramnya tuh ya. Yang bukan mahramnya ya. Kalau ame mahramnya boleh ya. Bercanda ame istri boleh. Bagus malah bercanda ame istri ya. Tuh. Kalau bisa kita kalau udah punya istri nih sekali main congklak bareng tuh ya. Main sucina bareng gitu. Main adu ayam bareng. Enggak apa-apa ya. Tuh. Ya. Yang kalah nyuci baju tuh boleh sama bini, yang bini orang main itu maksudnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana afkahun nas ma'anisahi ya. Rasulullah itu orang yang paling suka bercanda sama istrinya tuh ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ya Rasulullah berwibawa di depan sahabat, tapi kalau depan istri Rasul itu orang yang paling suka ngelucu bercanda sama istrinya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana indi Rasulullah. Dulu Rasulullah sedang bersama saya ya. Wa Saudah bintu Zam'ah, dan juga istri Rasul yang bernama Sayyidah Saudah. Ini istri Rasul yang senior ya. Fasona'tu harirah ya, fasona'tu harirah wajitu bihi. Aku buat sebuah makanan, aku datang kepada Rasulullah dengan makanan itu. Ya. Fakul tulis Saudah. Nah, di situ ada Saudah, ada baginda Rasul. Kata Sayyidah Aisyah, kuli ya Saudah, makan ya makanan saya. Fakolat, kata Saudah, la uhibbuhu. Ya, aneh nggak demen makanan itu tuh. Kata Siti Saudah. Fakul tu wallahi la ta'kulinna aw la ulattikhanna bihi wajhak. Ya Saudah, ya. Demi Allah, ini kalau ente nggak mau makan, aneh peperin nih kue ke muka ente, gitu. Bercanda itu ya. Kalau nggak makan, aneh peperin ke muka ente. Itu kata istrinya, ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka Siti Saudah berkata, ma ana bidza ikatihi. Aneh nggak bakal makan, nggak bakal nyobain barang dikit. Fa akhadtu biyadi, maka aku ambil kue itu. Ya, biadi dengan tanganku, minas sofhah syai'an minhu, aku comot dikit. Falatokhtu bihi wajah, aku peperin ke muka ya Siti Saudah. Tuh, bercanda istri sama istri bercanda tuh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jalis baini wa bainaha. Rasul duduk bersama kita. Fa khafadalaha Rasulullah rukbatayhi, kemudian Rasul turunkan dengkulnya, litastaqida minni fatanawalat minas sahfa syai'an famasahat bihi wajhi. Kemudian Rasul ambil juga tuh bagiannya, Rasul peperin juga Siti Aisyah tuh. Bercanda main peperanku kue tuh ya. Bercanda begitu. Besok beli kue dah Bang Jimmy tuh. Peperan sama bini kita aja ya salah. Ya. Jelas tuh bercanda. Rasul ketawa. Setelah itu Rasul ketawa. Tuh lihat rumah tangganya Nabi gak kaku, gak diem. Saya istirahat bikinin kopi. Enggak gitu, enggak bercanda Rasulullah tuh ya. Tuh. Mahfum? Ya. Kemudian yang ke-8, an la yuksira minal midahi fatasqutu haibatuhu. Ya, jangan memperbanyak bercanda, nanti jatuh wibawa kita. Tuh orang enggak takutin lagi. Ya kalau kita mau jadi orang yang ditakutin, banyakin diem tuh. Ngomong dikit-dikit aja. Cuman hati-hati kalau kita suka ngomong dikit, jangan bercandain orang. Kenapa? Sakit hati orang. Kita terkenal nih orang yang nggak suka bercanda, ya. Jangan sekali-kali bercandain orang. Entar sakit hati orang tuh. Aneh ya. Tapi kalau orang yang memang sering bercanda, dia yang bercandain orang nggak sakit hati. Tapi kalau kita jarang bercanda, sekali bercanda orang anggap serius. Tuh. Nah makanya orang yang jaga haibah, ya dia itu berwibawa, kalau bisa jangan pakai bercanda. Kenapa pengalaman begitu ya?
Kalau kita dilihat sama orang jarang ngomong, jarang bercanda, jangan pakai bercanda. Sebab kenapa? Kalau kita bercanda, sekalinya bercanda orang sakit hati. Tapi kalau kita memang udah sering bercanda sama orang tuh, ya kita ngomong bagaimana juga orang nggak marah. Kenapa? Orang tahu kita sedang bercanda tuh ya. Nah ini faqad qala Umar radhiyallahu anhu man mazaha istakhaffa bih. Siapa orang yang bercanda, maka akan dianggap enteng, dianggap remeh. Wa qala Muhammad bin Munkadir qalat li ummi, berkata Muhammad bin Munkadir berkata kepadaku ibuku, ya bunayya, wahai anakku, la tumazihi sibyan, jangan kau ajak bercanda anak bocil, fatahunu indahum, maka engkau akan hina di sisi mereka. Ya. Jadi kalau kita sama anak-anak kecil nih gimana? Nah, perlakukan anak kecil sekedarnya aja. Ya. Jangan terlalu kaku banget, jangan terlalu keras juga, jangan kita jadi main sama mereka keplak-keplakan pala gitu ya. Lagi sholat kita orang gede nih, tepak gitu. Entar yang kecil keplak pala kita juga, lah jadi rendah kita. Paham? Ya, tuh. Main injak-injakan kaki lagi sholat tuh, jangan juga tuh ya, injakin kaki temennya. Anak bocil nih diajak bercanda, jangan, tak kita jadi kecil juga. Tuh. Ya. Kemudian yang terakhir an yad'uwa bidu'ai kafaratil majlis ba'dal mizahi. Yang terakhir, kalau kita lagi duduk terus bercanda, jangan pulang kecuali kita baca doa kafaratul majlis. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa bercanda kita. Mungkin kita bercanda nggak sengaja bohong, mungkin kita bercanda nggak sengaja nyakitin orang lain, mungkin kita melanggar adab-adab yang diajarkan guru kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah inilah ya sekedar daripada ya adab-adab dalam bercanda. Saya simpulkan, yang pertama jangan berlebihan bercandanya, yang kedua jangan tertawa terbahak-bahak, yang ketiga jangan bercandain ayat-ayat Allah atau sesuatu yang berbau syariat, yang keempat jangan bercanda dengan berdusta, sebab berdosa ciri orang munafik, yang kelima jangan bikin cerita ngarang-ngarang untuk bikin orang ketawa, jangan, yang ketujuh ya jangan kita ya menyakiti orang lain ketika bercanda. Kemudian yang selanjutnya juga jangan kita bercandain orang yang lebih tua, dan juga jangan bercandain orang yang di bawah kita, yang masih bocah, yang masih kecil itu, nanti jatuh di bawah kita. Yang terakhir, kalau selesai sudah kita bercanda, jangan lupa baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, thayyiban mubarakan katsira. Allah jadikan kita orang yang wafat husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waqtimana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma